Ya, langsung saja kita ke informasi yang pertama. Israel mengatakan bahwa pasukannya telah menewaskan Abu Obeida, juru bicara Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas. Kepala Staf Angkatan Darat Israel, Eyal Zamir, berjanji untuk terus menargetkan pemimpin Hamas yang sebagian besar kini dilaporkan berada di luar negeri. Sementara itu, Hamas belum berkomentar tentang pembunuhan Abu Obeida yang nama aslinya menurut militer Israel adalah Hudayfa al-Khahlud. Sejak perang dengan Israel dimulai, Abu Obeida telah menyampaikan lusinan pidato di televisi, menerbitkan pesan audio, siaran pers, dan unggahan media sosial. Pembunuhan Abu Obeida oleh Israel merupakan serangan terbaru dari serangkaian serangan yang menargetkan tokoh senior Hamas, termasuk pemimpin Yahya Sinwar. Operasi Israel juga telah menewaskan kepala politik Hamas, Ismail Haniyeh, kepala sayap bersenjatanya Muhammad Deif, dan komandan serta tokoh politik lainnya. Sebelumnya pada hari Minggu, Hamas mengonfirmasi kematian Muhammad Sinwar, saudara laki-laki Yahya Sinwar dan yang diduga sebagai pemimpin kelompok tersebut di Gaza lebih dari 3 bulan setelah Israel mengatakan telah membunuhnya dalam serangan udara. Kita ke informasi berikutnya, masih dari mancanegara. Menteri Luar Negeri Hungaria, Peter Szijjártó, mengatakan bahwa Uni Eropa lebih berfokus pada persiapan perang yang panjang, alih-alih mencari solusi perdamaian untuk konflik antara Rusia dan Ukraina. Pernyataan ini ia sampaikan setelah menghadiri pertemuan para diplomat tinggi di Copenhagen, Denmark. Menurut Szijjártó, Komisi Eropa secara efektif telah bertindak sebagai Komisi Ukraina yang lebih memprioritaskan kepentingan Kiev dibandingkan kepentingan negara-negara anggotanya sendiri. Kritiknya ini telah diunggah melalui platform media sosial X, menyoroti adanya pergeseran fokus kebijakan Uni Eropa. Szijjártó menambahkan bahwa dalam pertemuan tersebut terdapat tekanan besar untuk mempercepat aksesi Ukraina ke Uni Eropa, menerapkan sanksi baru terhadap energi Rusia, serta menyediakan dana tambahan sebesar 6 miliar euro atau sekitar 115 triliun rupiah untuk mempersenjatai Ukraina. Hubungan antara Kiev dan Budapest telah lama tegang dan situasi ini diperburuk setelah beberapa serangan Ukraina terhadap pipa minyak Zurba. Pipa tersebut merupakan jalur penting yang mengalirkan minyak mentah dari Rusia ke Kazakhstan, ke Slovakia dan Hungaria. Berikutnya kita ke berita komoditas. Harga emas melesat pekan lalu dan kini sang logam mulia dihadapkan pada tantangan untuk mencetak rekor baru. Penguatan ini memperpanjang tren emas dengan menguat 4 hari beruntun dengan penguatan mencapai 2,4%. Harga penutupan Jumat pekan lalu juga menjadi yang tertinggi sepanjang masa dan mengalahkan rekor harga penutupan sebelumnya di 3.432,19 dolar Amerika Serikat per troy ounce yang tercipta pada 13 Juni 2025. Kendati demikian, jika dihitung perdagangan intraday, harga emas pada perdagangan kemarin lebih rendah. Lonjakan harga emas ditopang oleh data inflasi pengeluaran konsumsi pribadi warga Amerika Serikat. Inflasi ini menjadi pertimbangan utama The Fed dalam menentukan suku bunga. Inflasi Amerika Serikat naik 0,2% bulanan dan naik 2,6% secara tahunan. Keduanya sesuai ekspektasi. Ekspektasi pemangkasan ini membuat dolar Amerika Serikat jatuh. Indeks dolar jatuh ke 97,71 pada perdagangan Jumat dan menuju penurunan bulanan sebesar 2,2%. Dolar yang lebih lemah membuat emas lebih murah bagi pembeli di luar negeri. Secara struktural, pasokan emas dunia tetap terbatas akibat biaya produksi tinggi dan minimnya ekspansi tambang baru. UBS menilai emas makin dilihat sebagai instrumen lindung nilai strategis terhadap beban utang global, instabilitas geopolitik, dan pergeseran aliansi ekonomi. Kita berita terakhir dalam Hot News pada pagi hari ini tentang yang lagi ramai belakangan ini. Menyikapi aksi masyarakat yang terjadi beberapa hari belakangan, Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa kebebasan berpendapat perlu dilakukan secara damai. Dirinya juga menegaskan seluruh kegiatan yang bersifat anarkis dan akan ditindak secara hukum. Prabowo menyoroti adanya aksi yang bersifat anarkis, merusak atau membakar fasilitas umum, serta menjarah rumah-rumah dan instansi-instansi publik maupun rumah-rumah pribadi.
Ia menegaskan bahwa hal tersebut merupakan pelanggaran hukum dan negara wajib hadir untuk melindungi rakyatnya. Prabowo juga telah menggelar sidang kabinet di Istana Negara pada Minggu 31 Agustus 2025. Pertemuan tersebut salah satunya membahas aksi penjarahan rumah beberapa pejabat. Salah satunya adalah rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin mengatakan bahwa Prabowo telah memberi penegasan agar semua tindakan-tindakan pelanggaran yang bersifat kriminal, baik itu dalam bentuk perusakan benda fasilitas umum dan juga harta milik pribadi, agar ditindak dengan secara tegas. Aspirasi bisa dilakukan secara damai. Namun, jika dalam pelaksanaannya terdapat kegiatan-kegiatan yang bersifat anarkis, destabilisasi negara, merusak atau membakar fasilitas umum, sampai adanya korban jiwa, mengancam dan menjarah rumah-rumah dan instansi-instansi publik maupun rumah-rumah pribadi, hal itu merupakan pelanggaran hukum. Dan negara wajib hadir dan melindungi rakyatnya. Para aparat yang bertugas harus melindungi masyarakat, menjaga fasilitas-fasilitas umum yang dibangun dari uang rakyat. Aparat yang bertugas juga harus menegakkan hukum apabila ada pelanggaran-pelanggaran yang mengancam kehidupan masyarakat luas.